Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2652 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11. Di bawah perikop ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini, Rasul Paulus sebagai penulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus mau memberikan kata-kata motivasi iman kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, dan tentunya firman Tuhan ini juga kepada kita semua gereja Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Saudara, banyak sekali ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang berkembang dengan luar biasa di tengah-tengah gereja. Mereka mengatakan bahwa kalau ikut Yesus, maka mereka akan bebas dari segala sakit penyakit, bebas dari hutang, bebas dari persoalan pergumulan, mereka akan kaya, diberkati berlimpah-limpah, dan seterusnya. Tapi kenyataannya, mengikut Yesus harus pikul salib, harus siap menderita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa tadi saya katakan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat yang
disampaikan oleh pengajar-pengajar yang tidak tahu firman Tuhan, yang mengajarkan bahwa mengikut Yesus, semua pasti beres. Semua pasti akan mengalami berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus itu harus pikul salib, harus rela menderita. Banyak orang kan akhirnya tertipu, saudara, dengan kata-kata seperti itu yang memberikan satu pengharapan palsu itu, saudara. Akhirnya orang ikut Yesus, tetapi dalam pikiran mereka, oh saya pasti sembuh, oh saya pasti diberkati, saya pasti sukses. Kenyataannya, dalam menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus, ada banyak sekali pergumulan, persoalan, ada banyak sekali tekanan, ada banyak sekali penganiayaan, ada banyak sekali penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Mereka mengalami proses itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya banyak sekali orang akhirnya kecewa karena sudah kadung terlalu percaya dengan omongan tokoh agama yang mengatakan hal-hal yang memberikan pengharapan palsu itu. Akhirnya mereka mundur, saudara. Mereka merasa ditipu. Mereka merasa dikibulin. Mereka tidak mendapatkan hal-hal yang sudah dijanjikan. Kenyataan yang terjadi ketika mereka ikut Yesus, ada banyak sekali persoalan, banyak sekali pergumulan, banyak sekali penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam penderitaan, pergumulan. Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam pencobaan dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan itu terjadi kepada saudara dan saya. Karena apa, saudara? Penderitaan yang saudara alami itu sama seperti ujian iman saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hanya mengejar berkat, saudara, ketika saudara diuji, saudara pasti akan mental, saudara pasti akan mundur, saudara pasti akan melarikan diri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik, jangan takut terhadap penderitaan. Karena memang itu yang akan saudara dan saya alami. Yesus sendiri, dia datang ke dalam dunia ini, dia menderita. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu sudah pasti dialami oleh semua orang. Baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami juga penderitaan, persoalan, proses dalam kehidupan mereka. Saudara, sudah seharusnya kita yang beriman kepada Yesus semakin teguh di dalam iman kita. Ketika kita mengalami penderitaan, penganiayaan itu, iman kita semakin dikuatkan. Amin. Bahwa ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan, jangan lari dari masalah. Hadapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus yang akan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Firman Tuhan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan ini, Allah kita Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Saudara, di saat kita dicobai,
Tuhan akan memberi kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, kekuatan, sehingga kita dapat menanggungnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut menderita. Karena penderitaan itu adalah ujian. Ujian untuk semakin memurnikan motivasi kita di dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam penderitaan, pergumulan, pencobaan dalam hidup kita. Penderitaan, penganiayaan itu adalah ujian yang akan memurnikan iman saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan ini, apa tujuan Tuhan? Tuhan izinkan kita anak-anaknya mengalami berbagai macam penderitaan. Saudara perhatikan, ayat 4 di sana dikatakan begini. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam penderitaan supaya kita kuat dalam Tuhan. Amin. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat pengharapan kita kepada Tuhan, dan kasih kita semakin kuat. Amin. Semakin kita dibuat derita oleh seseorang, kasih kita semakin kuat mengasihi orang itu. Kasih kita begitu kuat untuk melepaskan pengampunan. Saudara, hanya orang-orang yang kuat yang bisa melakukan itu semua. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang kuat itu. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kita kuat dalam situasi yang sangat-sangat berat sekalipun kita tetap bertahan. Karena kita kuat bersama dengan Tuhan. Iman kita tidak goyah. Pengharapan kita tidak menjadi lemah. Semakin hari semakin kuat. Semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kan hanya orang kuat yang bisa mengampuni. Hanya orang kuat yang tetap bertahan walaupun dia tidak mengalami mujizat, tapi dia tetap setia ikut Yesus. Hanya orang kuat yang bisa. Dan saya berdoa saudara dan saya adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Amin. Kita kuat karena apa? Kita menderita. Saudara lihat, orang kalau angkat beban saudara, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat otot-otot kan? Saudara, mengangkat beban yang begitu berat itu melelahkan. Betul? Tetapi saudara lihat, efeknya pada tubuh kita itu sangat-sangat luar biasa. Menguatkan otot-otot rohani kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa para rasul mengalami berbagai macam penderitaan. Saudara, penderitaan mereka itu menjadi penghiburan bagi orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mau memberikan penjelasan kepada kita bahwa semua orang menderita, termasuk Tuhan Yesus sendiri menderita. Para rasul menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang percaya pasti akan mengalami fase ini. Tapi saudara, kita belajar dengan adanya pergumulan itu, Tuhan sedang memproses kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mungkin dulu mengalami sakit parah yang hampir mati. Saya yakin dan percaya saudara, Tuhan akan pakai saudara perjalanan hidup saudara untuk menjadi saksi kepada orang-orang yang seperti yang saudara alami itu. Saudara yang dulu mungkin terlilit hutang yang begitu banyak, saudara mungkin saudara berpikir waktu itu nggak mungkin saudara dapat membayar semua hutang piutang itu, tapi karya Tuhan yang luar biasa sehingga saudara tetap berkarya, bekerja keras sehingga saudara dapat membayar semua hutang piutang saudara berkat pertolongan Tuhan. Tuhan mau saudara memberikan kesaksian kepada mereka yang sama terlilit hutang, memberi mereka semangat untuk terus bekerja dan terus cari Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka.
Saudara, di saat saudara mengalami masa-masa yang berat dalam kehidupan saudara, saya percaya Tuhan izinkan itu supaya apa? Supaya saudara siap dipertemukan dengan orang-orang yang senasib dengan saudara, tujuannya untuk menguatkan iman mereka. Amin. Tuhan izinkan supaya saudara menguatkan iman orang-orang percaya yang mengalami keadaan yang terpuruk, supaya mereka apa? Bangkit di dalam pengharapan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi berkat bagi sesama kita. Amin. Supaya mereka yang terpuruk, mereka dapat diselamatkan melalui apa? Kesaksian-kesaksian kita. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam penderitaan, penganiayaan, pergumulan yang begitu berat, supaya apa? Kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, supaya saudara dapat menguatkan orang-orang yang hidup mereka yang sedang terpuruk itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar, di balik penderitaan, di situ ada berkat. Amin. Saudara, ada banyak orang hanya mau berkat instan. Dia bisnis sekarang langsung sukses. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, hidup itu ada proses. Amin. Kalau saudara langsung sukses saudara, itu membahayakan saudara. Akhirnya saudara jadi sombong, saudara mengandalkan diri saudara, akhirnya saudara celaka. Saudara, mau menjadi orang sukses itu ya harus melalui proses. Thomas Alva Edison saja, berapa ribu kali dia salah, dia gagal. Tetapi dia terus belajar dari kegagalannya, sampai akhirnya dia sukses. Saudara, tidak ada yang instan, kecuali mie instan. Itu baru cepat jadi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau berkat, tetapi tidak mau diproses. Kalau saudara mau mendapatkan berkat, saudara harus diproses. Dan berkat di sini bicara tentang keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan berkat itu, saudara harus mengalami proses Tuhan yang luar biasa itu. Saudara, kalau mungkin hadiahnya hanya gayung, saudara, atau piring, atau gelas, saudara nggak perlu mengalami proses itu. Saudara bisa ambil kupon mungkin di supermarket dan sebagainya, saudara, untuk mendapatkan hal itu. Tapi reward kita, hadiah kita, ini bicara tentang keselamatan. Amin. Hidup dalam kekekalan. Saudara harus melewati proses hidup yang begitu berat ini untuk tetap mempertahankan iman saudara. Supaya apa, saudara? Supaya saudara mendapat berkat, yaitu keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi mereka yang tetap bertahan, tetap setia ikut Yesus, walaupun mengalami berbagai macam penderitaan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik penderitaan, pergumulan yang berat, yang saudara dan saya alami, di sana ada janji Tuhan, ada berkat, berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua orang-orang percaya. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam penderitaan dalam hidup kita. Tujuannya apa sih? Supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Karena di balik semuanya itu ada janji Tuhan, ada berkat yang dunia tidak dapat berikan buat saudara, yaitu berkat keselamatan. Itu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil.
dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!